Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Sehingga kita sampai di saat ini alhamdulillah bisa bertemu lagi di bulan Ramadan, khususnya di hari yang ke-19 ini. Sholawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat serta salam juga terlimpah kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikutinya. Mudah-mudahan termasuk kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengingatkan tentang suatu penyakit yang sangat berbahaya. Dari berbagai macam penyakit, sombonglah yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu sombong? Sombong adalah al-kibru batrul haq wa humdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sombong merupakan suatu penyakit hati yang mana pengidapnya merasa bangga diri dan meremehkan orang lain. Sebagai suatu penyakit, sombong hanya bisa disembuhkan atas kesadaran diri kita, karena sombong itu bertitik berat di hati. Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 melarang kita untuk di atas muka bumi ini untuk berjalan dengan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi maroha innalan tahrikol ardo walan tabluhul jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan engkau tidak akan bisa menyamai gunung-gunung yang tinggi. Quran surat Al-Isra ayat 37. Sebagaimana firman Allah di Quran surat tersebut, Allah jelas-jelas melarang manusia untuk memiliki sifat sombong. Artinya, ketika larangan Allah ini kita kerjakan, berarti akan melanggar. Dan kalau melanggar, ganjarannya yang jelas adalah tidak akan masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah min kana fi qalbihi misqala dzarrah min kabir. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada sifat sombong walau sebesar biji sawi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sudah jelas bahwa Allah tidak menyukai sifat sombong. Artinya sombong itu benar-benar kita harus hindari. Kita harus jaga hati kita dari sifat sombong. Di samping sombong itu penyakit yang membahayakan keimanan, sombong juga akan menjadikan sifat-sifat buruk yang lain. Nah, tentunya kita harus bisa mengetahui mengapa kita bisa jadi sombong atau sebab-sebab kita sombong. Sebab-sebab sombong yang pertama mungkin dari ilmunya. Banyak orang yang berilmu sombong. Dia menganggap dia paling pintar. Atau sombong disebabkan dari kedudukannya, jabatannya. Jabatannya lebih tinggi, dia merasa menganggap rendah orang yang tidak punya hak kedudukan. Atau mungkin sombong disebabkan karena nasab keturunan. Kita dari keturunan bangsawan atau darah biru, sehingga meremehkan orang lain. Dan yang paling lebih parah lagi adalah sombong yang disebabkan oleh ibadah. Jadi ada manusia yang dia memang sudah beribadahnya bagus, tahajudnya bagus, tilawahnya bagus, saumnya bagus, tapi dia merasa bahwa
ada penyakit hatinya sehingga dia merasa ibadahnya itu hanya dirinya lah yang paling banyak beribadah. Jadi merasa paling seperti itu. Nah, ini yang harus kita cermati, harus kita hindari. Makanya sombong itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sombong kepada Rasulullah. Yang ketiga sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah itu merupakan sombong yang paling parah, yang paling besar. Karena ketika seseorang memiliki rasa sombong kepada Allah, dia tidak akan mau menerima atau menolak kebenaran dari Allah, menolak perintah Allah. Dia memiliki sifat tinggi hati. Nah, orang tersebut dia tidak peduli, tidak takut, tidak takut untuk melanggar perintah Allah. Yang pastinya dia bebas sesukanya dia. Sehingga ketika melakukan maksiat atau dosa, dia tidak akan merasa bersalah, tidak akan merasa berdosa. Inilah hati yang sombong kepada Allah. Makanya diingatkan dalam Quran surat Luqman ayat 60 yang artinya, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, sombong kepada Rasulullah. Sombong kepada Rasulullah, seseorang itu tidak mau mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dia tidak membenarkan, dia menolak. Tidak ada sedikit pun rasa peduli atau taat terhadap Rasulullah. Ini orang yang seperti ini hatinya dihinggapi rasa sombong terhadap Rasulullah, sehingga dia ya walaupun mengaku beragama Islam tapi dia tidak mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, tidak mengikuti sunnah Rasul. Ini sombong terhadap Rasul. Yang ketiga, sombong terhadap manusia. Penyakit sombong yang sering terjadi pada manusia adalah menganggap remeh orang lain. Dia dirinya merasa paling cantik, paling kaya, paling pinter. Biasanya orang yang menganggap remeh manusia atau orang yang sombong terhadap manusia itu, dia itu akan tidak mempan untuk dikritik, tidak mempan untuk diberi nasihat. Dia angkuh atas kritikan orang lain, sehingga dia itu seenaknya sendiri. Sombong terhadap manusia, biasanya orang ini gila kehormatan, gila kedudukan. Dia itu senangnya dipuji. Dia sukanya membanggakan diri dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu para pemirsa, hendaknya kita untuk senantiasa introspeksi, apalagi di bulan Ramadan ini. Harapannya di bulan Ramadan ini menjadi sarana untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, khususnya sombong. Karena sangat berbahaya penyakit yang ada di dalam hati kita, yaitu sombong. Yang pertama bahayanya adalah akan menghancurkan amal soleh kita. Kita sudah tanam amal-amal soleh kita itu hancur, hilang karena penyakit yang ada di dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya orang yang sombong itu dalam beramal dia karena pujian, jadi tidak ada keikhlasan, sehingga amal yang kita laksanakan nol. Bahayanya sombong yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsu, seenaknya menganggap orang lain selaku mudah untuk maksiat. Ini hawa nafsu kita tidak bisa dikekang sehingga selalu dituruti. Ini bahayanya. Juga yang namanya sombong itu lebih buruk dari syirik. Syirik sudah jelas, tapi kalau yang namanya sombong, dia taat, dia beribadah, tapi dia hanya karena orang lain, hanya karena pujian. Maka dari itu
kita harus jaga hati kita dari bahaya sombong ini, sehingga kalau orang yang sombong itu akibatnya akan dibenci oleh Allah, akan diabaikan oleh Allah, merupakan makhluk yang paling hina. Dan juga orang yang sombong itu hatinya akan terkunci, dan yang lebih lagi adalah akan dimasukkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu pemirsa, mari kita ada kesempatan untuk senantiasa introspeksi, membersihkan hati mumpung masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan keberkahan akan kita dapatkan. Kita terhindar dari penyakit sombong, karena yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.